Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah duha, semoga kita yang berada di tempat ini selalu dirahmati, diberkahi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga nikmat ini menjadi syafaat buat kita semua di akhirat kelak dan kita layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Kajian Saqafah Islamiyah pada kesempatan kali ini dengan tema kedudukan saksi dalam pandangan Islam. Dalam muamalah, dalam pergaulan kita sesama muslim, ini ada yang namanya saksi. Dan kesaksian ini dibutuhkan dalam kehidupan kita. Mau nikahin anak, ada saksi. Transaksi jual beli harus ada saksi. Terjadi permasalahan dalam rumah tangga, waliyazubillah kalau itu terjadi perceraian, itu pun butuh saksi. Orang dituduh selingkuh, ada saksi. Nah, ketika terjadi pembunuhan pun ada saksi. Mau jadi saksi kriminalitas, sangat panjang itu sandiwara yang baru selesai sampai keputusan hukum ya, masalah FS. Kenapa? Karena ada nyawa yang melayang. Terjadi tindakan yang memiliki kekuatan hukum. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal buat kita semua yang namanya saksi, supaya tidak ada manusia yang terzolimi di muka bumi ini. Apa yang disebut dengan saksi atau asy-syahadah, kesaksian? Kalau bagi kita kesaksian tentang Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ini menjadi bagian dari keimanan kita. Diulang-ulang. Ketika azan, asyhadu alla ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dalam tahiyat pun bacaannya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi. Maka orang yang menjelaskan atau mengungkapkan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain, itulah saksi. Dan biasanya di pengadilan. Di pengadilan. Maka saksi harus tenang. Saksi nggak boleh ada ancaman. Kalau diancam jadi bohong saksinya, Ibu ya. Oh, daripada saya nanti
dianiaya mendingan saya bohong aja dah, sesuai dengan permintaan yang minta disaksikan kan gitu. Makanya ada LPSK ya, lembaga penjamin saksi dan korban, pelindung saksi dan korban, harus dilindungi. Lah kita ini dalam memberikan saksi harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila saya bohong di mata Allah, nanti ada sanksi hukuman orang yang bersaksi tapi bohong. Lagi udah bilangnya wallahi demi Allah, ya. Saksi adalah orang yang diperlukan di pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu masalah atau suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Saksi dalam hukum pidana itu hukum kriminal ya, pembunuhan, perampokan, ya, itu masuk hukum pidana. Hari ini ada istilahnya apa? KUHP Pak ya? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Termasuk pidana apa Pak? Istilahnya kumpul di luar nikah itu apa hukumnya? Ada di kitab hukum pidana yang terbaru itu ya. Terus ketika ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga juga ada hukum pidananya. Dan yang paling banyak ya muncul di berita televisi yaitu soal KDRT ya. Apa singkatannya Bu KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Wah ini berulang-ulang ini ya. Berulang-ulang itu kasusnya itu. Biasanya kalau udah begitu selesai sudah. Dia terkena hukum netizen. Wah luar biasa hukum netizen ya. Medsos ya. Maka dalam fikih disebut dengan syahid atau asyahid, syuhud, syuhada itu sama. Kalau banyak berarti mana syuhadanya, mana saksi-saksinya. Dalam istilah syar'i, dalam buku-buku fikih sulit sekali temukan adanya definisi saksi dalam pandangan syar'i yang satu, yang sepakat. Malah banyak sumbangsih ulama-ulama fikih menjelaskan tentang apa itu saksi dan kesaksian. Asy-syahadatu ibaratun an ikhbari sidqin fi majlisil hukmi bilafdhi syahadah li isbati haqqin 'alal ghairi. Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan saya bersaksi atau aku bersaksi untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. Biar kebenaran terungkap dengan saksi-saksi itu. Di dalam fikih Islam itu ada dua istilah. Ada al-bayyinah, alat bukti, ada asy-syahadah, kesaksian. Itu beda. Bu, saya ingin tanya nih. Ibu pengen tahu suami di mana posisinya. Bisa hari ini dicek pakai GPS. Nah ini suami saya ada di Subang ngapain kan gitu ya. Bisa nggak itu dimata-matai dengan teknologi? Ada hukum Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu. Janganlah kamu tajassus memata-matai. Rusaklah rumah tangga kita Bu kalau suami itu dimata-matai dengan cara dipasang GPS di mobilnya, diam-diam nggak ngasih tahu, dipasang GPS di kendaraannya, biar dipantau di rumah, ketahuan posisi di mana. Ya, jangan tajassus, biarkan hati ini berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dengan muraqabatullah. Mungkin maslahat buat ibu, tapi tidak maslahat bagi suami. Ini bisa jantungan suami yang begini, ketakutan kemana-mana, waduh diawasin. Jangan, wala tajassasu. Kalau sudah tajassus akan pindah ke langkah berikutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jadi gosip, jadi gibah. Karena tajassus itu biasanya orang pengen tahu. Biarkanlah kita berhusnuzon. Suami husnuzon pada istrinya, istri pun husnuzon kepada suaminya. Masing-masing akan dihisab oleh Allah dengan amalannya.
Jadi saksi itu adalah yang dilihat oleh mata kita langsung. Hari ini ada namanya CCTV, ada namanya ya gazet yang bisa moto, dan foto itu bisa direkayasa. Motonya misah tapi digabung, bisa nggak? Fitnah bukan itu? Fitnah. Makanya itu sebagai alat bukti, bukan saksi. Kalau saksi itu manusia, harus manusia. Manusia yang adil, yang takut pada Allah, itulah saksi yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. CCTV sebagai alat bantu saja Pak ya, al-bayyinah. Maka dinamakan CCTV. Tahu singkatannya, tapi nggak tahu kepanjangannya. Ibu-ibu yang awam nggak tahu itu ada CCTV tuh, CCTV. Apa CCTV? Nggak tahu kan itu. CCTV itu singkatan Closed Circuit Television. Closed Circuit Television artinya sebuah rekaman yang bisa direka ulang. Dia kayak sirkuit begitu. Ketika ada kotak amal dalam masjid hilang, dari mana ngeliatnya? CCTV sebagai alat bukti. Jangan langsung, wah pasti kamu yang salah, kamu yang mencuri kotak amal. Buktinya tuh, kamu sentuh. Pak, saya lagi ngelap kotak amal. Saya bersihin itu kotak amal. Sampai duit-duitnya sampai bersih kan itu ya. Ke bawah. Itu sebagai alat bukti. Pembuktiannya itu di persidangan. Disitulah ada al-qadhi. Qadhi itu apa? Hakim yang memutuskan segala perkara di persidangan. Nah ini bersama ya, ada kesaksian orang yang apa adanya, yang dia tahu, yang dia lihat, dan dia tidak boleh ya bikin narasi yang panjang-panjang. Kalau bilang nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Ini yang saya tahu, segini aja, udah. Jadi kalau nggak tahu, ya bilang nggak tahu, ya daripada nanti bikin-bikin, ya. Nanti kita akan lihat siapa yang boleh jadi saksi dan siapa yang tidak boleh jadi saksi dalam pandangan hukum fikih. Nah, ketika ada kejadian dan dibutuhkan saksi, ya, ini bisa kita simpulkan. Adanya sesuatu perkara atau peristiwa sebagai objek. Ada masalah yang memiliki kekuatan hukum. Pencurian, pembunuhan, pelecehan, dan seterusnya. Yang kedua, dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan. Siapa yang salah, siapa yang tidak bersalah. Ketiga, ya, adanya orang yang memberitahukan objek tersebut, yaitulah saksi. Dia akan menyampaikan apa adanya, saya ngelihat, saya tahu. Dan yang keempat adalah pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak lain, itulah pihak pengadilan. Jangan saksi yang ngelihat dia yang mutusin, nggak boleh. Cari yang penengah, itulah yang namanya al-qadha, majlisul qadha, atau disebut dengan pengadilan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda SAW, hakim atau qadhi itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Itu perbandingannya. Sampai ulama fikih di zaman dulu, ada Imam As-Sarakhsi diminta jadi hakim oleh pemerintahan di zaman itu, dia menolak. Kenapa? Ingat hadis ini, saya memang ahli di bidang hukum fikih, tapi untuk memutuskan ya perkara sengketa ini saya takut terhadap sabda Nabi SAW. Karena peluang sebagai hakim masuk surga itu Pak kecil, sangat-sangat kecil. Karena kebijakan yang diputuskan kalau dia tidak adil, apalagi hukumnya bisa dibeli, ya keputusannya, itu banyak yang menjadi sulit hidupnya. Divonislah 20 tahun penjara. Istrinya tidak dinafkahi, anak-anaknya juga mungkin ya terlantar semua. Belum lagi masalah hukum sosial di lingkungannya. Lihat Pak. Karena akan mempersulit banyak manusia di situ. Disitulah Nabi mengingatkan umatnya, hati-hati ketika kita berposisi sebagai hakim, sebagai orang yang memutuskan
urusan di pengadilan. Lalu apa dasar hukumnya tentang kesaksian? Al-Qur'annya ada. Ada ayat, totalnya itu 6.360 ayat Quran itu, ya. Nih. 30 ayat ini tentang pidana. 30 ayat dalam Al-Qur'an itu tentang hukum pidana. 13 ayatnya tentang keputusan pengadilannya. Lihat, 30 dengan 13. Ada kasus pidana, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan atau apa saja, itu pidana. Di 30 ayat. Kemudian 13 ayat sebagai solusinya, penyelesaiannya. Makanya hukum-hukum Islam semua itu ditulislah oleh ulama Al-Imam Asy-Syatibi, judulnya apa bukunya itu? Maqasidus Syariah. Udah kita bahas itu. Maqasidus Syariah, tujuan syariat cuma 5. Membentengi 5 masalah. Hifzuddin, menjaga agama. Kita sudah Islam, hati-hati kalau kita pindah agama. Bukan seenaknya kita. Ada konsekuensi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau pindah agama namanya apa, Bu? Murtad. Dipaksa, balik kamu ke Islam. Oh, enggak mau saya. Allah menetapkan orang ini boleh dihukum mati. Daripada nanti ke sono dosa melulu, mendingan dihukum mati katanya. Ya kan? Selesai sudah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena murtad udah menjadi biasa, Pak. Apalagi di kalangan selebritis ya. Pindah agama. Hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzul aqli, menjaga akal sehat. Siapa yang merusak akalnya dengan cara mengkonsumsi ya barang haram yang memabukkan, dikenakan hukuman. Yang ketiga, hifzun nafsi, menjaga nyawa. Yang keempat, hifzu al-mal, menjaga harta benda. Dan yang kelima, hifzul arad, yaitu menjaga kehormatan. Kenapa dalam kasus perselingkuhan itu Allah membedakan saksinya? Bukan 2 saksi itu, 4. Karena ini adalah orang muslim yang baik, ini muslimah yang baik-baik, dituduh. Ibarat pepatah, panas setahun, selesai dengan hujan 1 hari. Dia banyak punya kebaikan, tapi dengan kejadian ini jadi hilang semua itu kebaikannya itu. Jadi udah kayak penjahat banget itu, Pak. Nah, disitulah Allah minta 4 saksi, jangan sembarangan itu. Yang nuduh orang itu harus ada saksinya 4, kalau enggak dosa. Yang nuduh itu kalau enggak bisa mendatangkan 4 saksi, dialah selama-lamanya tidak boleh jadi saksi. Karena kehormatan masalahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kalau jadi saksi niatnya hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Ini di An-Nisa ayat 135. Wa aqimus syahadati lillah, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu hanya karena Allah. At-Talaq ayat 2. Kemudian sama ini, ya ayyuhalladzina kunu qawwamina lillahi syuhada' bil qisti. Al-Maidah ayat 8. Bahkan jangan menolak ketika kita diminta jadi saksi. Kita tahu diminta jadi saksi, siap. Saya akan bersaksi hanya karena Allah, supaya orang ini tidak terzolimi ya. Ini 282. 282 ini ayat tentang transaksi pinjam meminjam ya, Bu. Betul. Minjam uang ya. Itu ayat yang paling panjang. 1 halaman, 1 ayat. Datangkan 2 saksi laki-laki. Bila enggak ada 2 saksi laki-laki, maka boleh 1 laki-laki, 2 perempuan saksinya. Kalau susah juga enggak ada saksi, boleh pegang jaminan. Apa jaminan biasa, Pak? Biasa surat tanah ya. Surat tanah. Cuman kalau cuma minjam 2 juta mah jangan diambil surat tanahnya. Kegedean itu jaminannya, nggak seimbang. Ya, yang sesuai aja dengan pinjaman dia itu. Hendaklah ada juru tulisnya, ada saksinya. Nah, termasuk materai. Materai jadi berapa harganya, Pak?
10.000 ya. Wah ini saksinya tuh ada materai. Bukan, ini barang bukti. Al-bayyinah itu, materai itu. Tanda tangan pun al-bayyinah. Saksi adalah orang yang didatangkan dan dia tanda tangan. Ya. Kemudian juga di surah yang lain, ya ini terkait syuhada. Maaf. Nah kalau ayatnya ada, lalu sunnahnya ada nggak? Dalil dalam hadis ada. Nih. Rasul dalam khutbahnya menyampaikan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Pembuktian atau bayyinah adalah kewajiban penggugat, sedangkan yang sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkarinya. Dia kan digugat, dia bilang enggak, saya pelakunya. Nah, udah selesai. Qadhi, hakim itu meminta bayyinah. Kamu nuduh nih, ya si B ini melakukan kesalahan, ya. Mana buktinya? Kata si B, enggak, saya enggak melakukan. Disumpah si B ini demi Allah. Nah udah, kalau dengan sumpah sudah selesai. Siap-siap ketika dia bersumpah dengan nama Allah, berbohong, Allah yang akan menghukumnya. Itulah disebut dengan mubahalah. Mubahalah, ya. Ada yang nuduh ijazah palsu. Ya harus ada bukti. Mana buktinya? Dia mengingkari, enggak saya punya. Ya udah kalau begitu, jalan buntu, ini enggak ngaku, ini juga buktinya kurang kuat. Siap enggak ngadu sumpah? Mubahalah. Nanti selesai dari sini ada yang mati. Itu mubahalah. Ngadu sumpah itu, nabtahil. Kemudian wanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, dan kita meminta Allah ya kutukannya bagi yang bohong. Mubahalah itu bukan sembarangan, Bu. Ya, hati-hati. Nah, kalau lihat hadis ini dalam perkara hukum itu dalam pandangan Islam cuman 3, Pak. Hakim, ya, terdakwa dan yang mendakwa. Penggugat dan tergugat. Itu aja. Enggak ada istilahnya datengin tuh penasehat hukum, ya lawyers itu ngebelain. Ya, ini kan urusan bisnis, Pak. Ya lawyers itu bisnis kan, hukum penjajah itu mah. Dalam peradilan Islam ya cukup si pelaku dengan yang menuduhnya, ditambah dengan hakim, tambah lagi JPU di kita. JPU apa? Jaksa penuntut umum, dituntut sama dia, terus dituntut. Jaksa namanya juga, ya makanya ada istilah Pak Hakim dan Pak Jaksa gitu. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Hadis yang kedua, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Maukah kamu, kata Nabi, aku beritahukan saksi yang paling bagus. Siapa ya Rasulullah? Dia yang siap bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Nah makanya yang kelihatan tidak bersiko, Pak, ini kalau ada jamaah nih, kawan kita nih jamaah, Pak DKM, besok saya mau nikahin anak ini. Nah langsung dia, udah ada saksinya Pak? Kalau belum ada saya siap. Dia menawarkan untuk jadi saksi, itu yang paling bagus. Ya saksi nikah Pak emang digugat? Nggak mungkin kan? Kalau saksi pembunuhan baru jangan bahaya ini Pak. Saksi nikah, saksi transaksi jual beli, ya itu Pak hal yang umum. Jadi jangan pada nolak. Oh enggak, saya nggak mau jadi saksi gitu. Nabi mengatakan yang terbaik itu saksi adalah yang dia siap jadi saksi, bahkan menawarkan jadi saksi sebelum dia diminta. Nah ini nih, lihat masalah kehormatan hadisnya. Ara'aita ya Rasulullah la wajadtu ma'a imra'ati rajulan amhiluhu hatta atiya bi arba'ati syuhada. Qala na'am. Ya Rasulullah, kalau saya pulang nih sebagai suami ke rumah, tiba-tiba ada laki-laki lain di rumah itu bersama istri saya, apakah saya harus keliling dulu nyari saksi? Kata Nabi, iya. Datangin dulu 4 saksi. Dia keliling ke rumah tetangga, balik lagi udah selesai.
Nggak bisa langsung dituduh begitu, Pak. Qala na'am, iya, datangin 4 saksi. Karena ada perbuatan hukum yang tidak butuh saksi, yaitu pengakuan si pelaku. Dan itu ada zaman Nabi SAW, ada seorang sahabiat yang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya sedang hamil dengan perbuatan di luar nikah. Saya siap dihukum. Kata Nabi, biarkan dulu sampai anakmu itu lahir, kan gitu. Nanti setelah itu kamu akan dikenakan hukuman hudud. Nggak pakai diminta, mana saksinya? Udah ngaku kan itu. Jadi pengakuan si pelaku itu tanpa butuh saksi, ya. Masa mau dihukum rajam dia ngaku, Pak, ya, istilahnya nggak takut sama Allah? Pasti dia takut sama Allah. Mendingan saya dihukum di dunia, selesai urusannya. Kemudian juga saksi pembunuhan ketika ada orang Yahudi terbunuh di tangan seorang Muslim di Khaybar itu, ya. Khaybar ini kan tempat Yahudi. Dituduh, mana saksinya? Kata Nabi, kalau memang ada saksinya, kita akan siapkan tebusannya. Namanya ad-diyat. Diyat itu tebusan nyawa orang yang meninggal dunia dengan sebab dibunuh. Berapa itu nilainya? Sekitar 1,5 M satu nyawa itu. 1,5 M itu. Karena 100 ekor unta, kalau satunya 15 juta, 1,5 M ya, Bu, ya. Itu nyawa manusia itu mahal di mata Allah itu. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Sahabat bingung, kalau yang zalim gimana nolongnya, kan itu. Kalau yang terzalimi, teraniaya, itu jelas semua kita harus nolong. Tapi yang zalim ini gimana? Pegang tangannya, nasihati, kamu jangan zalim, sehingga dia berhenti dari kezaliman itu. Yang ketiga, dalilnya ijma, kesepakatan ulama, bahwa kesaksian dalam Islam ini itu adalah disepakati oleh semua ulama-ulama fikih. Jadi ada Qur'annya, hadisnya, kemudian ijma al-ulama. Syarat menjadi saksi itu pertama adalah muslim. Gimana kalau bukan muslim jadi saksi dalam urusan kita? Ini terjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Ada yang mengatakan boleh, yang penting dia orangnya amanah dan adil, nggak ada masalah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, masalah kesaksian ini masalah loyalitas. Bahaya kalau seandainya beda keyakinan jadi saksi, ya. Maka upayakan dia adalah orang Islam yang jadi saksi. Nanti kan disumpah saksi itu, ya. Sebelum menjelaskan kesaksiannya disumpah. Pakai bahasa apa kalau disumpahnya itu bukan orang Islam? Keyakinannya beda gitu. Yang kedua, adil. Yang ketiga, balik atau dewasa. Anak kecil nggak boleh ibu bilang jadi saksi. Oh, tadi ada maling tuh di depan saya ngelihat, ya. Terus tuh saksinya tuh anak saya. Mana, Bu? Itu udah sekolah belum? TK juga belum. Anak kecil nggak boleh jadi saksi. Yang saksi itu adalah orang dewasa. Kemudian dia berakal sehat, bukan orang yang stres atau apa gitu, ya. Orang pikun aja nggak boleh jadi saksi. Boleh nggak yang sudah pikun jadi saksi? Nggak boleh. Mau banyak lupanya daripada ingetnya, ya. Kemudian dia bisa berbicara, bukan orang yang tunarungu. Mohon maaf gitu, ya. Nanti akan ngejelasin, sekalipun ada bahasa hari ini bahasa isyarat, ya. Kalau ada berita di TV itu kan ada di pojok tuh yang begini-begini, Bu, ya. Paham Ibu? Kagak kan itu, ya. Itu ada ilmunya itu. Ada sekolahnya itu, bahasa itu. Ya. Yang keenam, kuat ingatan dan cerdas. Yang banyak lupa nggak boleh jadi saksi. Capek nanti hakimnya. Gimana Bapak ngelihat? Lupa saya. Tanggal berapa? Lupa. Jamnya? Lupa juga kan gitu. Lah banyak lupa jadi saksi. Kemudian yang ketujuh, bebas, merdeka, bukan hamba sahaya, bersih dari tuduhan. Yang kesembilan, melihat, jadi matanya bisa ngelihat. Kemudian yang kesepuluh, telinganya bisa mendengar dengan baik. Karena kesaksian itu kan pengetahuan. Dengan apa kita tahu? Dengan mata, melihat, dan telinga.
Makanya bil muayyanati awis simai. Jadi saksi itu cuma dua modalnya, matanya ngelihat atau telinganya yang mendengar masalah itu. Makanya inilah saksi jangan sampai dia adalah pelaku dosa besar, dosa kecil, pelaku bid'ah dalam agama, kemudian tidak mudah emosi ya. Bahkan dia berakhlak mulia. Lalu bagaimana gambarannya dalam hadis? Kata Nabi, ya Rasul, saya ingin jadi saksi. Bagaimana kesaksian yang harus saya sampaikan? Hal taro syamsa, kata Nabi. Kamu lihat matahari nggak di waktu siang? Qala na'am, iya. Nabi bersabda, ala misliha fashhad auda. Kalau kamu tahu bagaimana kejadian itu jelas, gamblang, silahkan jadi saksi. Bila tidak, jangan bersedia jadi saksi. Jadi betul-betul jelas kita melihat kejadiannya. Nah, saksi yang ditolak itu adalah saksi yang tidak adil. Saksi seorang musuh kepada musuhnya. Nah, musuh jadi saksi kan nggak mungkin itu objektif. Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Anaknya ada kasus, siapa saksinya? Ayahnya, lo nggak bisa. Ya. Saksi seorang anak kepada ayahnya, anak juga nggak boleh jadi saksi buat ayahnya. Ya termasuk saksi hutang piutang bu ya, mau dicatat nih, mana saksinya itu anak saya, nggak boleh. Ya karena ini termasuk membatalkan kesaksian. Kalau bisa sama orang lain lah, kawan gitu. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa, jadi saksi dia numpang, nginep di rumah terdakwa. Kemudian yang keenam, saksi dari kalangan anak-anak kecil, itu nggak boleh, maka dianggap batal. Lalu ini kesaksian yang palsu, dia bersaksi tapi bohong, syahadatuz zur ini ya. Abu Hanifah beliau mengatakan ya, berpandangan ini dipublikasikan kepada komunitasnya. Dari mana dia asalnya? Kalau dia pedagang maunya di SGC ya, ini orang jadi saksi bohong, kerjanya di mana? Dia pedagang di SGC, maka satu SGC dikasih tahu semua. Ini pendapat Abu Hanifah. Artinya ke depan komunitas itu nggak akan menjadikan dia sebagai saksi, sudah paling tidak segitu. Yang kedua, dihukum dengan pukulan. Yang ketiga, dihukum dengan dipenjarakan hingga tobat. Nah, Imam Syafi'i berpendapat dia tidak boleh lagi jadi saksi selama-lamanya. Mau saksi apa aja nggak boleh. Saksi pemilu kagak boleh. Kesian banget sampai saksi pemilu juga boleh. Ya. Nah, muamalah yang membutuhkan saksi apa saja? Jual beli. Ya, alhamdulillah kalau hari ini ada PPAT ya. Notaris ya Pak. Dia pasti paham itu soal kesaksian. Pernikahan, dua saksi yang tanda tangan. Tapi yang ikut di majelis akad nikah itu saksi juga, cuman nggak ikut tanda tangan. Lah kalau ikut tanda tangan semua kagak muat itu ya, berita acaranya. Utang piutang bikin. Ya tentu pinjaman yang sangat fantastis angkanya. Bu, saya mau minjem uang berapa? 200.000. Lo tunggu dulu ya, saya datengin saksi dulu 2 kan. Jadi kagak jadi minjem. Cuma segitu pakai saksi. Tapi kalau udah angkanya fantastis di situ datengin. Kita punya catatan, ya. Kemudian masalah perceraian, ya, masalah prosesi masuk Islam, peradilan, hadil qazab, pemilihan umum, bahkan yang lain-lain kalau dibutuhkan ya silahkan. Karena muamalah jangan sampai terjadi fitnah ataupun ada yang terzalimi. Butuh saksi. Nah ini alat bukti. Islam juga sama membenarkan alat bukti. Di sini ada 7 nih. Yang pertama itu pengakuan si pelaku. Itu alat bukti sudah. Enggak lagi datangin mana saksinya 2 sini. Enggak usah karena dia udah ngaku sebagai pelaku. Yang kedua, syahadah, kesaksian. Orang lain berarti kan yang bersaksi. Yang ketiga dengan sumpah, dia disumpah atau yamin. Yang keempat nukul. Nukul ini menolak sumpah. Enggak mau saya disumpah karena saya bukan pelakunya. Itu pun menjadi alat bukti. Yang kelima ini qasamah, sumpah. Ini ada 2 makna nih, yamin dengan al-qasam.
Ya, kalau yamin ini sifatnya apa ya? Formal ya, Pak. Kalau qasama itu kan dalam muamalah, kayaknya pedagang ini nih. Ibu beli sayuran ya, ditawarkan, kagak bisa kata pedagangnya. Ini mau demi Allah, demi Rasulullah. Kagak untung pisan saya ini. Itu kan demi Allah, sama, bersumpah dengan nama Allah. Dalam muamalah keseharian, bukan di pengadilan, itu pedagang banyak pakai sumpah. Maka kata Nabi, pedagang atau penjual yang banyak sumpahnya nggak berkah. Emang kalau nggak pakai sumpah nggak percaya itu pembeli kan gitu ya. Demi Allah, demi Rasulullah katanya. Ya. Kemudian keyakinan hakim. Hakim itu punya hak, dia punya keyakinan. Itu pun menjadi alat bukti. Dan yang ketujuh, bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan, yaitu CCTV ataupun foto, ya kamera, ini sebagai alat bukti yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian kajian kita tentang Saqafah Islamiyah, karena ini menyentuh kehidupan kita. Dengan ini kita tahu siapa yang boleh jadi saksi, siapa yang tidak boleh. Dan saksi itu intinya harus karena Allah supaya mendapatkan nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan bila ada yang mungkin ditanyakan. Ada Pak yang sudah ditulis? Belum ada. Belum ada. Di dalam fikih itu Bu ya, kan ada istilah akil balik ya. Akil balik. Akil artinya berakal. Akalnya sudah berfungsi dengan baik. Balik itu tanda dia dewasa. Beda antara hukum bikinan manusia dengan hukum Allah. Dari dulu kita fikih itu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki adalah mimpi, anak perempuan dengan menstruasi. Nah, kita ini kan pakai umur ya 17 tahun. Di bawah 17 tahun berarti itu masih anak kecil gitu ya, anak kecil. Itu hukum positif. Kalau dalam Islam anak perempuan usia berapa Bu menstruasinya? Enggak yang umum 15 tahun. Artinya masih kurang 2 tahun kan ke 17 itu. Berarti kalau sudah head itu dewasa. Dia wajib sholat, wajib puasa Ramadan gitu loh. Jadi bedakan antara batas ya. Dia itu belum balik dalam pandangan fikih dan balik dalam hukum positif ya. Kita gunakan hukum fikih. Pokoknya 12 tahun tapi udah head ya dewasa. 13 tahun head dewasa, 14 tahun head dewasa. Itu sebagai alamatul bulugh dalam kitab-kitab fikih ya. Dan manusia semakin ke sana, semakin dekat kiamat, semakin singkat usianya. Ya, semakin pendek gitu, semakin pendek usianya. Berarti otomatis ya ukuran balik bagi anak-anak itu bisa jadi maju gitu loh. Bisa jadi ya. Saya kira itu yang bisa kita bahas dalam kajian kuliah duha kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, Bu, kayaknya lagi sedang menulis ya. Apaan, Bu? Ya. Ya, bagaimana Pak Ustadz hukumnya kita pinjam uang sama saudara tapi belum bisa ngembaliin? Ya, saudara enggak usah saya ikhlaskan saja. Gimana kan gitu ya? Jadi kalau mau diikhlasin, yang punya hak untuk menyatakan itu siapa? Yang meminjamkan, si piutang. Jangan yang minjam ya nentuin udah maafin aja cuma duit segitu, nggak boleh. Ini hak Bani Adam, hak orang lain. Ya, hak orang lain. Tapi ada juga kejadian gini nih. Dia pinjam meminjam, nggak ada catatannya, nggak ada saksinya. Lumayan lagi angkanya 10 juta. Ditagih, istilahnya apa? Tarsok, ntar sama besok nih. Udah ntar dah, datang lagi, udah besok ya. Kan yang piutang itu jadi kesel Pak. Ini kamu minjem uang mau ganti apa kagak sih? Kalau kagak mau ganti, udah saya ikhlasin. Nanti di akhirat saya tuntut. Lah gimana ceritanya Pak? Saya ikhlasin tapi di akhirat saya tuntut.
Sama aja kagak ikhlas kan gitu. Ini yang kita tidak mau, Allah pun tidak mau begitu. Muamalah semua pinjam meminjam, sewa menyewa, antara diminkum, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Makanya hati-hati nih, kita di zaman canggih ya, hampir mall itu sepi. Kenapa sih sepi? Karena lifestyle kita nggak lagi berbondong-bondong pergi ke mall, bangga naik eskalator begitu, enggak. Udah lihat, coba Tokopedia apa ya? Tokopedia, lihat mau beli apa, ada semua. Datang ke rumah dia, udah jelas tuh, assalamualaikum, paket kan gitu ya. Bapaknya yang keluarkan, siapa ini? COD apa kata gitu kan ya. Kalau COD kan bapak yang kesel, ini mesen doang, bapaknya yang bayarin itu, cash on delivery itu. Ini ada transaksi yang janggal Pak, makanya fikihnya harus dibahas lagi, fatwanya itu. Ini duit sudah kita transfer, barang masih nunggu 3 hari baru nyampe. Maka di dalam kajian fikih dulu itu namanya bai'us salam, beli tapi dengan cara inden. Beli kendaraan udah masuk DP, nunggu 2 bulan, inden, nggak apa-apa secara hukum, cuman jangan sampai nanti ada kezoliman ketika batal. Makanya kita harus cerdas nih, dalam hukum fikih kita harus jadikan ukurannya. Mohon maaf, apartemen Meikarta itu udah jadi belum? Belum, tapi brosurnya dibagi-bagi semuanya, ada salesnya, ada marketingnya. Kita beli sedangkan barangnya belum jadi, boleh. Beli ikan di dalam empang, boleh nggak? Duitnya dikasih, ikannya masih di empang, nggak boleh. Ada yang pencinta burung sini, saya mau jual burung saya tuh, sini 1 juta, burungnya mana? Itu lagi terbang, ambil aja kan. Ya nggak boleh. Ya dan biadin itu qabdon, artinya ya dan biadin, qabdon. Uangnya ada, dipegang nih. Ini barangnya ada di tangannya. Ini sudah beda dengan hadis ini. Maka butuhlah kebijakan hukum, yaitu harus sama-sama ridho. Bu, mohon maaf nih, kita beli sepatu online, ya kan? Pas datang barangnya kekecilan, nggak muat, bisa dibalikin. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bingung ngebalikannya kemana. Akhirnya dibilang apa? Udah, saya jual lagi katanya. Itu namanya jual terpaksa. Ketika ingin dijual lagi ya sama-sama legowo, itu udahlah saya jual aja. Laku alhamdulillah, enggak saya kasih ke orang lain. Ya. Nah ini zaman sudah canggih, maka fikih mengikuti kebijakannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mubahalah? Mubahalah itu adalah ngadu sumpah kena ada jalan buntu. Ini kagak ngaku, ini juga buktinya kagak diterima sama yang ini. Ya udah kalau gitu kita ngadu sumpah aja. Jadi bahasa gampangnya ngadu sumpah. Ini saya perlihatkan ayatnya ya di surah Ali Imran ayat berapa tuh? Asbabun nuzul kan gini, Rasul datang ke suku Najran, suku itu kan kabilah ya. Dia beragama Nasrani, kata Nabi, aku utusan Allah, sembahlah Allah semata, dan Isa sama dengan aku, yaitu Rasulullah. Nabi Isa bukan Tuhan, kata Nabi Muhammad. Kata suku Najran, oh enggak Muhammad, dia itu Tuhan dalam keyakinan kami. Sama-sama kekeh gitu. Akhirnya udah, kalau gitu kita mubahalah. Ajak semua anak-anak kalian, istri kalian, kumpulin semua di lapangan. Saya juga akan bawa anak-anak saya semua, keluarga saya, kata Nabi. Ayo kita ngadu sumpah. Siapa yang bohong nanti akan mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama-ulama tafsir itu, kalau itu terjadi Pak, mohon maaf ya, itu di dunia ini tidak ada orang yang beragama Nasrani, nggak ada itu. Karena udah ngadu sumpah di zaman itu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ada ayatnya Bu tentang mubahalah ya di Ali Imran, saya lupa
Coba kita lihat di sini. Quran ya. Quran ya, Bu. Nabtahil. Nih, 61. Ali Imran 61. Ada kata nabtahil, summa nabtahil panaj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Artinya kutukan Allah sudah yang bermain. Berarti salah satu yang bersumpah itu pasti ada yang binasa, dikutuk ya. Itu mubahalah. Kemudian yang berikutnya ini agak banyak nih Pak ya, saya jawab singkat ya. Gimana kalau ada kejadian misalnya ya pembunuhan atau yang lainnya dalam rumah ya, dalam rumah, sedangkan yang kulihat cuma anak atau orang tuanya, gimana untuk kesaksiannya ya. Jadi ketika kita pergoki, kita lihat cuman ada anaknya ya, anak ini juga bisa, cuman bukan saksi, dia sebagai alat bukti. Hari ini ilmu sudah sangat maju, maka ada istilah psikologi forensik ya, ada digital forensik. Nanti itu serahkan kepada ahlinya. Ibu hanya ngasih tahu aja atau bapak hanya ngasih tahu terjadi pembunuhan. Saya pas datang nggak sengaja ada orang meninggal, terbunuh. Pas saya dapatkan ada anaknya. Maka kalau dia di bawah usia balik nggak boleh jadi saksi, dia hanya sebagai alat bukti. Dikembangkan nanti oleh ahlinya. Biarkan yang menentukan adalah pengadilan, bukan kita. Ya, maka ada namanya majlis al-qadha, majlis pengadilan. Yang berikutnya ini ya, adil dalam menurut pembagiannya di sini. Perjanjian bila hakim ya, bagaimana nanti pengadilan di akhirat ya. Jadi ada orang yang terdakwa kemudian dia merasa tidak bersalah, kemudian diserahkan pada pengadilan akhirat. Memang itu pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia mah cuman ya sandiwara semua. Saya sempat ditanya gini, ketika di BIMTEK ya, bimbingan teknis. Waktu itu narsumnya adalah pakar hukum pidana. Apakah bapak-bapak yang terhormat ini masih percaya dengan hukum di Indonesia? Lah kita diam aja Pak, orang kita bukan ahlinya. Saya sebagai pakar hukum, bahkan saya diminta diundang bagaimana merevisi undang-undang. Saya tidak percaya lagi. Karena hukum di kita ini bisa dijual belikan. Nah inilah ketika sudah diperjualbelikan, akhirnya kita sebagai orang yang bertakwa, udah saya akan tuntut nanti di akhirat, sekalian hakim-hakim kita tuntut kan itu. Ya pasti Pak, itu pasti. Tanpa kita nuntut juga akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Makanya kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, siapa yang muflis? Muflis ini orang yang bangkrut, yang enggak punya apa-apa. Kata sahabat, yang enggak punya uang ya Rasulullah, yang enggak punya simpanan. Bukan. Adalah hamba Allah nanti di akhirat kelak, dia punya kezoliman kepada banyak orang, kemudian kebaikannya diambil. Udah nggak cukup kebaikannya, ini dosa orang yang dizolimi dipindahin ke dia. Subhanallah, udah dia nggak punya kebaikan sama sekali, beban dosa orang yang dizolimi dipindahin ke dia. Itulah orang yang muflis. Ingat ibu, kalau punya anak laki-laki jangan namain muflis, kagak kaya-kaya itu, usaha bangkrut lagi, karena itu bahasa hadis ya. Makanya kalau namain anak, nanya dulu sama ustadz, ustadz ini boleh nggak ini, ya, namakan yang bagus-bagus. Kemudian yang terakhir ini bagaimana seandainya kita menyaksikan ya perundangan
Coba Pak dibantu nih Pak. Kacamata saya di mana tadi ya? Punten. Dengan kebohongan baik dari saksi, terdakwa atau terdakwa ya. Bacain Pak. Assalamualaikum. Bagaimana seandainya kita menyaksikan persidangan lewat media atau TV, padahal persidangan itu penuh dengan kebohongan, baik dari saksi atau terdakwa atau kita itu berdosa. Lewat ini ya, telekonferensi berarti ya. Ya secara hukum boleh-boleh saja. Ya. Karena satu majlis itu nggak mesti satu tempat. Satu majlis artinya satu waktu. Satu waktu. Apakah dosa kita menjadi kesaksian dalam konteks ini? Ya. Apa kita itu ikut berdosa? Ya. Tergantung muatan kesaksiannya kayak apa. Kalau nggak ada kebohongan malah dapat pahala. Tapi kalau ada kebohongan, ya karena ini teman saya harus ringankan. Jangan. Sampaikan apa yang kita tahu. Makanya ukuran saksi itu bahasanya bil muayyanati awis simai, dengan melihat ya atau dengan pendengarannya. Oleh sebab itu kalau ada saksi dia hanya mendengar saja karena buta atau matanya sudah tidak awas lagi, ini lemah kesaksiannya. Kalau bisa yang matanya bisa melihat dengan jelas dan telinganya bisa mendengar dengan baik, itulah yang dianggap sebagai saksi. Lalu apa ilustrasinya? Bagaikan kita nih siang-siang melihat matahari jelas banget. Kata Nabi, kalau kamu tahu kayak begitu modelnya, ya informasi yang kamu tahu, yang kamu lihat, yang kamu ketahui, boleh jadi saksi. Kalau enggak jangan. Kita berhak tuh nolak Bu. Ya, kalau ibu ngelihatnya nggak jelas kejadiannya, cuman satu kata yang kita tahu, pokoknya ada kecelakaan, ya. Di jalan raya sana itu, ibu gimana ngelihatnya? Kagak jelas Pak, saya mau dari jauh ngelihatnya kan gitu ya. Pokoknya ada kejadiannya gitu, tahu-tahu pada apa jatuh begitu. Ya udah itu aja kita kasih tahu. Sisanya saya nggak tahu karena saya dari jauh ngelihatnya. Kalau diundang jadi saksi, enggak saya nggak siap karena saya nggak jelas ngelihatnya. Nah ini sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau kamu tidak seperti itu ngelihatnya, bagaikan kamu ngelihat matahari waktu siang, jangan mau jadi saksi. Takut mencelakakan orang yang terdakwa atau tertuduh. Seperti itu. Ya. Jadi masalah dosa dan tidak dosanya itu adalah isi kesaksiannya. Dan kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita sia-sia kalau kita bersaksi dengan saksi palsu. Dan hukum sosialnya adalah selama-lamanya nggak boleh jadi saksi. Nauzubillah min dzalik. Makanya harus betul-betul amanah jadi saksi itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan terjawab dengan baik. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu tambahan, ya. Karena kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita berdoa. Langsung doa Pak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru